Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa lagi bersama saya di channelnya Komatsu Indonesia. Oke, teman-teman, hari ini saya akan berbagi pengalaman ya. Kita hari ini khusus sahabat Komatsu Indonesia, kita hari ini akan belajar mengoperasikan ya, tutorial mengoperasikan welloader Komatsu ya, WA480 yang masih baru, teman-teman. Ini masih baru tuh, kacanya masih ada tulisannya ya dari dealernya. Ini masih baru sekali, teman-teman ya. Olinya aja belum ada, masih baru fresh, masih disimpan ya. Nah, nanti ini saya akan buat tutorialnya bagaimana cara mengoperasionalkan ya. Itu ya, masih baru semua tuh, dalam kabinnya semua. Alatnya sendiri Komatsu WA480 ya. Nah, yuk kita belajar dari nol ya, mengenal belajar welloader Komatsu dari nol buat pemula ya. Oke, yang pertama kita naik dulu, terus kita lihat dulu posisinya seperti ini ya, dalam kabinnya seperti ini, sama seperti welloader lainnya ya, teman-teman ya. Nah, terus kita cari posisi yang aman dan nyaman dulu. Ini joknya bisa dinaik turunkan maju mundur ya, buat teman-teman. Ini buat bisa naik maju mundur ya. Nah, ini bisa maju mundur ya. Nah, setelah itu stop kontak ya. Stop kontaknya atau kontak atau kuncinya itu berada di sebelah kanan kemudi operator ya, sebelah kanan operator ya. Gigi transmisinya ada 1, 2, 3 dan 4 ya, teman-teman ya. Dari awal 1, 2, 3, 4. Untuk Fn dan R nya, F maju, N netral, R mundur ya, teman-teman. Nah, bagaimana cara mengoperasionalkannya ya. Dari bawah kita dipertemukan dengan tuas rem. Jadi rem kanan dan kiri itu saling berkaitan ya. Ini di sini ada satu, di sini juga ada satu. Jadi dia kalau diinjak satu, dua-duanya ikut ya. Nah, fungsinya kalau kaki kita yang sini lelah, kita bisa dari gas langsung ke rem ya, gas ke rem ya. Untuk yang pemula ya, yang baru pengen kenal dan yang baru gabung ya, itu kontaknya dari sini. Tanpa ini ya, alat ini tidak dapat bergerak tanpa kunci kontak ini ya, teman-teman. Oke, yang pertama kita start dulu ya, teman-teman ya. Nah, kalau kita melakukan pengontakan seperti ini, tunggu semua itu netral ya, teman ya. Ini dulu naik semua ya. Ini kan belum dipanasi, jadi dia mesinnya belum panas, jadi dia belum naik, teman-teman. Buat para pemula ya. Oke, kita start ya, teman-teman ya. Utamakan membaca bismillah dulu. Bismillahirrahmanirrahim menurut kepercayaan masing-masing ya. Nah, setelah begini ya, teman-teman ya, setelah nyala seperti ini, yang harus diperhatikan adalah kita cari posisi duduk yang paling nyaman menurut teman-teman dan menurut operator ya. Jadi cari posisi yang paling nyaman ya. Kalau begini kan terlalu jauh kakinya, maka kita kasih maju ya. Terus di sini juga kita dilengkapi dengan penyetel kemudi ya, penyetel kemudi, jadi bisa naik turun ya. Jadi seperti ini kita bisa naikkan, turunkan ya, sesuai dengan kebutuhan kita ya, teman-teman ya, sesuai dengan kenyamanan kita. Kalau sudah merasa nyaman, bisa dikunci, teman-teman ya, kita kunci. Nah, setelah itu ini adalah welloader dengan dua tuas ya. Welloader dengan dua tuas, yang ini naik ya, ini naik, ini turun, ini ambil, ini buang. Sekali lagi, ini ambil, ke belakang ambil ya, ke belakang sini ambil, ke sana turun, buang ya. Ini naik, ini turun.
Buat teman-teman yang baru gabung ya, itu ada semua videonya di channelnya Komatsu Indonesia ya. Jadi buka profilnya, silakan teman-teman pilih mana yang dibutuhkan ya teman-teman ya, mana yang paling dibutuhkan buat ininya. Kebutuhan yang mau dicari dari penyekrapan tak apa itu semua udah ada ya teman-teman ya. Jadi seperti ini. Nah, untuk transmisinya ya teman-teman ya, transmisinya mengenal gigi transmisinya. Ini kita 1, 2, 3, 4 ya, terlihat dari sini. Ini 1, 2, 3, 4. Jadi seperti motor ya teman-teman ya, seperti motor 1, 2, 3 dan 4-nya ya teman-teman ya. Jadi kalau misalnya teman-teman mau gerak 1, 2, 3, 4-nya seperti itu. Nah, jadi misalnya teman-teman mau ini 1, 2, 3, 4-nya seperti itu ya teman-teman ya. Nah, ini juga ada khusus dari rem parkirnya ya. Ini kalau misalnya dia nyala seperti ini, dia nggak bakal jalan. Misalnya kita kita maju ya, nih ya, kita F maju, dia sirine karena rem tangannya menyala ya teman-teman ya. Rem tangan ya, rem parkir lah ya, rem parkirnya menyala. Jadi ini harus dimatikan dulu teman-teman. Nah, jadi dia langsung bisa maju ya. Kita ke posisi transmisi 1 dulu. Nah, ini kita sekarang maju. Nah ya, ini buat maju. Buat mundurnya bagaimana bang? Mundurnya kita tarik ke R belakang. 1, 2, mundur. Ada sirine ya kalau mundur ya. Kalau sirine, kalau pas mundur ada sirinenya. Oke, kita netralkan. Nah, setelah itu kita pakai transmisi 2. Kita tinggal di posisi transmisi 2, dek ya, itu ada di transmisi 2 ya, atau percepatan 2. Jadi kita kalau maju dia ngejut. Nah ya, tanpa digas dia bisa jalan ya. Habis itu kita mundur lagi. Nah, setelah itu kita rem agar dia berhenti ya teman-teman ya. Habis itu transmisi 3 ya, maju lagi. Ini khusus bagi pemula yang ingin belajar wheel loader ya. Nah, setelah itu kita langsung mundur lagi ya di transmisi 3-nya. Nah, terus sekarang ke transmisi 4-nya, dek keempat ya, tuh pindah ke 4 ya. Jadi tinggal maju saja teman-teman, maju. Nah ya, maju. Habis itu kita mundur lagi dari transmisi 4-nya. Nah, terlihat dari sini F, N dan R. Di sini N netral ya. Jadi buat teman-teman sekarang yang buat pemula belajar atau yang baru training, manfaat sistem kerjanya ya. 1 itu untuk kerja berat dan lokasi yang ekstrim ya. Jadi contoh di tanah yang becek, buat tempat yang licin, lokasi yang licin, untuk mendorong, untuk naik kita pakai transmisi 1 ya. Kita pakai transmisi 1 ya. Jadi dia tenaganya besar dan bahkan sampai sisa-sisa tenaga ya kalau di Komatsu ya. Nah, jadi seperti ini, transmisi 1 ini fungsinya untuk kerja di bagian-bagian yang berat dan ekstrim. Posisi transmisi 2 ini untuk bekerja di lokasi-lokasi yang tidak seberapa ekstrim tapi membutuhkan tenaga yang sedikit besar. Contoh pelayanan seperti pelayanan batu bara, pengisian hover dan lain-lain ya. Untuk 3 itu biasanya untuk traveling atau kita pindah alat dari lokasi 1 ke lokasi yang lain. Kalau yang keempat, transmisi 4 itu supaya biasanya di jalan yang halus seperti di jalan aspal, jalan cor-coran, pindah ke pabrik. Tapi jangan sering-sering ya pakai transmisi 4, karena kalau wheel loader itu pakai transmisi 4 biasanya dia takutnya kalau ada apa-apa, misalnya ada jauh-jauh lah ya dari ada kecelakaan, dia lebih fatal ya. Jadi kalau bisa transmisi 1, 2, 3 ya. Jadi transmisi 1, 2, 3 dan 4 itu 1, 2, 3 itu untuk bekerja ya. Bagaimana kalau kita kerja di lokasi yang ekstrim tapi
kita pakai transmisi 3. Jangan, itu nanti akan membuang-buang tenaga ya. Jadi tenaganya banyak terbuang, konferensinya itu nanti ke kasihan di mesinnya ya, konferensinya itu terlalu ini. Terus buat teman-teman yang baru gabung, silahkan jangan lupa like, tombol dan subscribe-nya agar channel saya berkembang. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya. Kalau misalnya ada yang mau ditanyakan ya. Jadi kalau misalnya seperti ini, kalau udah seperti ini, transmisi yang digunakan itu hanya transmisi maju dan mundur saja sesuai kebutuhan. Jadi kalau misalnya kita bekerja di tempat yang becek atau yang rawan, jadi kita pakai satu gini aja, langsung kita begini ya. Jadi kalau kita misalnya angkut dorong muat, itu kan udah ada semua videonya ya di sana ya, yang saya buat itu. Jadi kita udah enak teman-teman. Kalau misalnya tinggal mundur gini aja, tetap kita pakai satu. Nah kalau misalnya kita mau rubah kedua dan ketiga, itu sesuai dengan kebutuhan kita ya teman-teman ya. Jadi semoga ya video ini bermanfaat buat yang pengen belajar welder dari nol ya. Nah, itu juga ada juga yang alat-alat yang terdahulu ya. Ini umurnya udah sekitar hampir 3 tahun. Yang itu juga yang kecil hampir 3 tahun. Yang ini yang masih baru ya teman-teman ya. Oke, sekian dulu teman-teman dari saya. Semoga videonya bermanfaat dan membantu teman-teman yang lagi training dan yang lagi mencari kerja ya. Semoga bermanfaat. Kalau yang pengen belajar welder, terima kasih. Salamnya dari saya, salam dari Komatsu Indonesia, mantap.